Halo, halo, halo. Selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Ini adalah channel yang khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik itu komik maupun filmnya. Oke, kita langsung aja. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Virgo and the Sparklings. So, ada satu hal yang menarik. Seperti buat yang baca komiknya pasti tahu lah ya, tiba-tiba muncul seorang karakter baru. Karakter baru ini benar-benar menarik perhatian gitu kan. Anyway, nama anak ini adalah Arya. Ya, dia adalah satu angkatan dengan Riani. Di kampus yang sama dengan Riani dan dia satu angkatan dengan Riani. Yang berarti dia adalah juniornya Leo. So, seperti yang kita curigai ya, sepertinya karakter ini memang sengaja ditempatkan untuk menjadi saingan cintanya Leo untuk mendapatkan Riani suatu saat nanti. Hal ini sebenarnya udah di-tease sih oleh komikusnya Virgo and the Sparkling setahun lalu. Ngomong-ngomong, aku punya videonya loh. Check this out. Real ya, season 3. Dan biasa ada karakter baru lagi, permasalahan baru lagi. Ya tentunya itu lebih kenceng lagi tuh hubungan Riani Leo di situ. Ya, so akhirnya kesempatan ini datang juga. Tokoh bernama Arya ini akhirnya muncul. Sepertinya dia adalah karakter saingan cintanya Leo di sini. Dan somehow ini waktunya juga tepat sekali ya, karena Leo juga masih galau di sini. Riani kok nggak ngasih kabar ya? Hubungan kita ini gimana ya? Kok aku digantung kayak gini? Ini mau sampai kapan? Apa aku move on aja kali ya? Ya jadi Leo lagi di posisi itu. Ternyata posisinya Leo sekarang lumayan cukup kritis guys. Dia udah mulai nyerah karena ya Rianinya juga agak melempem sih ya. Tapi Rianinya itu sibuk gitu kan. Dia punya banyak kesibukan. Dan Leo nggak ngerti dia itu sibuk apa, ini itu gimana. Ini sebenarnya klasik banget sih ya, kesalahpahaman dalam suatu hubungan. Dan sepertinya ini akan diperparah dengan kedatangan tokoh Arya. Tapi sebenarnya siapa sih Arya ini? Apakah dia hanya manusia biasa? Karena aku sangat meragukan itu ya. Karakter ini tiba-tiba muncul di Virgo and the Sparkling season 3. Jadi sepertinya karakter ini akan sangat penting di cerita Virgo and the Sparkling. Selain sebagai saingan cintanya Leo untuk mendapatkan Riani, aku ini curiga kalau Arya ini mungkin salah satu superhero juga seperti Virgo. Maksudku gini loh, dia punya kemampuan khusus kayak Riani gitu loh. Dan ini lagi-lagi bikin aku kepikiran, kira-kira superhero yang mana gini? Karena dia seumuran sama Riani, berarti dia salah satu dari jagoan Taruna kan? Sorry guys, barusan tiba-tiba gelap jadi aku nyalain lampu dulu. So, jagoan yang ini kira-kira jagoan yang mana gitu kan? Karena Arya ini seumuran sama Riani, berarti jagoan remaja kan, jagoan Taruna juga dong kan? Kalau aku sih nebaknya antara Agni dan Kalong ya, karena mereka berdua kan anggota Taruna juga gitu kan, sama seperti Virgo. Tapi sepertinya banyak juga yang menebak kalau mungkin dia ini adalah Kapten Halilintar. Karena di komik Virgo yang dulu, Virgo ini pacaran sama Kapten Halilintar gitu kan, dan Kapten Halilintar sama sekali belum pernah disebut di komik Virgo and the Sparklings. Jadi kira-kira yang mana ini? Oke, 3 tebakan ini ya. Agni, Kalong, dan Kapten Halilintar akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, apakah Arya ini adalah Kapten Halilintar? Memang sih ya, kalau di komik yang dulu itu Virgo itu pacarnya Kapten Halilintar gitu kan ya. Tapi apa kalian seyakin itu? Kalau Arya ini adalah Kapten Halilintar yang sangat dipasangkan dengan Virgo gitu. Apakah kalian sangat seyakin itu kalau dia adalah Kapten Halilintar? Begini loh ya, nama asli Kapten Halilintar itu adalah Regi. Regi alias Regulus adalah nama sebuah bintang yang paling terang dalam gugusan rasi bintang Leo. Iya guys, jadi dalam ilmu astrologi, Regulus adalah bagian dari Leo. Kemungkinan besar ya Regi ini adalah Leo. Leo adalah Regi. Leo adalah Kapten Halilintar itu sendiri. Kalau aku ingat lagi ya, dalam sebuah anime lawas yang judulnya Sensei ya, itu ada karakter yang bernama Leo. Nah, dia juga mempunyai kekuatan Halilintar loh. Lalu dalam anime Bidamen juga di situ ada karakter yang namanya Leo Thunder. Aku nggak ngerti sih sebenarnya ada koneksi dongeng apa yang menghubungkan antara zodiak Leo dan Halilintar. Aku nggak ngerti sih. Tapi kok arahnya ke situ-situ mulu ya, menghubungkan antara zodiak Leo dengan Halilintar gitu kan? Apakah di sini juga akan mengarah ke situ lagi? Ini agak reaching sih ya, agak reaching. Ini masih nebak-nebak doang sih. Tapi aku cukup yakin, untuk saat ini aku cukup yakin kalau Leo adalah Kapten Halilintar. Leo sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang Kapten Halilintar. Oke, Kapten Halilintar selesai ya. Kita bahas ke tebakan kita yang selanjutnya, yaitu Agni. Banyak juga yang menebak kalau Arya sebenarnya adalah Agni. Ini sebenarnya tebakan yang cukup menarik ya, karena
selain sama-sama anggota Taruna juga, sama seperti Virgo gitu kan, Agni ini juga kekuatannya nyaris sama dengan Virgo. Iya, Agni ini bisa mengendalikan api juga. Ini bisa menjadi plot yang sangat menarik sih. Misalnya begini. Kalian ingat kan, Ganendra pernah cerita kalau dia sempat mendirikan sebuah perguruan dan menerima banyak remaja dengan kemampuan yang unik. Salah satunya adalah Karmin. Di perguruan itu, Ganendra mengajari mereka untuk mengendalikan kekuatan mereka. Tapi, karena Karmin ini lepas kendali dan mengamuk, akhirnya perguruan ini dibubarkan. Lalu kemana para remaja mantan muridnya Ganendra ini? Sepertinya sih Ganendra masih berhubungan dengan mereka secara personal ya. Mungkin juga mereka dilatih juga sama Ganendra secara personal. Sama seperti Ganendra melatih Riani gitu kan. Secara personal, satu orang doang latihannya, nggak satu grup sama seperti zaman dulu. Bisa aja kan? Nah, curigaku kalau Arya ini mungkin adalah salah satu muridnya Ganendra itu, guys. Salah satu muridnya Ganendra itu. Dan kalau Arya ini adalah Agni, ya, ini bisa jadi plot yang sangat menarik. Karena Agni ini punya kekuatan yang sama dengan Virgo, yaitu sama-sama bisa mengeluarkan api gitu kan. Jadi Agni bisa mengajari Virgo, bisa mengajari Riani cara-cara untuk mengendalikan kekuatannya, karena basic kekuatan mereka itu sama gitu kan. Atau bisa juga mereka sama-sama belajar di bawah pengawasannya Ganendra gitu. Mereka digabung, ngajarinya barengan, jadi lebih hemat waktu. Ya kan? Oke, kita selesai untuk karakter Agni ya. Kita pindah ke teori kita yang selanjutnya, tebakan selanjutnya, yaitu untuk karakter selanjutnya, yaitu Arya adalah Kalong. Ini tebakan favoritku sih, karena aku sangat suka dengan karakter Kalong. Aku nggak sabar buat muncul Kalong ini. Kalong kapan munculnya di komik Revolusi gitu kan? Apalagi kalau munculnya di komik Virgo and the Sparklings. Boom, boom, boom. Aku cukup senang, bakalan senang banget aku kalau misalnya Arya ini ternyata adalah seorang Kalong gitu kan. Mari kita teliti lagi. Arya ini perangainya cukup sopan ya, sama seperti karakter Agus yang menjadi Kalong gitu kan. Selain itu, di kemunculan pertamanya saat bertemu Riani, Arya memakai baju berwarna hijau gelap ya, hijau zaitun. Itu warna hijau zaitun sih kayaknya, tapi ya basicnya warna hijau gitu kan. Dan aku nggak tahu ini Easter egg atau apa gitu kan, pemilihan warna bajunya atau apa, tapi yang jelas desain untuk karakter Kalong di era revolusi ini adalah memakai kostum yang berwarna hijau, jagat sebelah gitu kan, yaitu jagatnya Patriot Cilik ya. Di situ Kalong diceritakan sebagai adik dari Tira. Dan di jagat Patriot Cilik itu kostumnya Kalong juga sama-sama berwarna hijau gitu loh. Ya, yang kita tahu Kalong itu kan memakai kostum yang berwarna ungu gitu kan. Tapi itu adalah desain untuk Kalong di universe-nya Pusaka gitu kan. Dan untuk universe yang terbaru ini, aku pernah lihat gitu kan desain Kalong yang memakai kostum berwarna hijau. So, selain itu guys, sepertinya juga kita mendapatkan petunjuk lain ini di sini gitu kan. Karena nama asli Kalong adalah Agus Supriyadi. Ya, di dalam nama Agus Supriyadi kita bisa melihat ada nama Arya di situ. Mungkin menurut kalian ini reaching ya, tapi aku cukup tebakan favoritku malahan dari ketiga ini ya. Aku paling yakin kalau Arya adalah Kalong. Karena begini loh, karakter Kalong adalah karakter jagoan remaja yang sebenarnya paling populer ya. Dia paling populer. Jadi menurutku sangat masuk akal kalau jagoan ini kembali dimunculkan dalam komik Bumi Langit, apalagi di komik Virgo and the Sparklings yang komik jagoan remaja paling populer saat ini gitu kan. Jadi menurutku ini sangat masuk akal kalau tiba-tiba diungkap kalau Arya adalah Kalong. Dan bisa jadi juga sama seperti teoriku dengan Agni, Arya ini adalah murid dari Ganendra, dari perguruannya yang diabaikan itu. Dan mungkin aja bisa disambungkan di situ kan, kalau Arya adalah Kalong, murid dari Ganendra, adik dari Tira dan bla 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 bla. Itu akan semakin akan semakin menyambungkan komik Virgo and the Sparklings dengan dunia Bumi Langit yang lain-lainnya. Oh ya, ini bisa jadi konflik batin yang luar biasa buat Leo loh ya. Loh, kenapa kok jadi konflik batin? Begini loh, kalau karakter baru ini ternyata memang superhero gitu kan, sama seperti tebakan kita, Riani bakalan lebih sering menghabiskan waktu bersama Arya dibandingkan bersama dengan Leo. Karena mereka harus kerja sama sebagai sesama superhero gitu kan. Belum lagi Riani juga masih punya kegiatan yang lain yang sangat menyibukkan, yaitu bersama band Virgo and the Sparklings-nya. Jadi hampir tidak ada waktu gitu buat Leo, dan ini bisa menjadi titik baliknya Leo untuk ikut bergabung ke dunia superhero-nya Riani. Ini bisa menjadi titik baliknya Leo untuk menjadi seorang Kapten Halilintar. Maybe karena dia khawatir Riani menjalani kehidupan superhero yang berbahaya tanpa dirinya, atau dia juga bisa khawatir karena Riani dekat dengan superhero cowok tanpa ada dirinya di situ gitu kan.
Tapi gimana caranya Leo berubah menjadi Kapten Halilintar gitu kan? Dia kan sejauh ini tidak diperlihatkan kalau dia nggak punya kekuatan apa-apa gitu kan. Menurutku begini loh, di Bumi Langit ini kan juga ada karakter Gundala gitu kan. Kekuatannya sama-sama mengeluarkan petir. Bisa dalam dunia seperti ini ya, bisa aja karakter yang memiliki kekuatan yang sama itu dibedakan caranya. Bisa seperti itu. Misalnya begini, Gundala mengeluarkan listrik, mengeluarkan petir secara mistis gitu. Dia menarik petir, menyerap energi petir langsung yang turun dari langit gitu kan. Lalu bagaimana dengan Leo? Bisa aja Leo menggunakan alat mesin untuk apa? Untuk mengeluarkan petir, halilintar atau apapun itu gitu kan. Biar beda gitu loh sama Gundala. Dan kalau soal mesin untuk mengeluarkan listrik itu sebenarnya bisa didapat dengan beberapa cara gitu kan. Dia bisa dapat dari Usi gitu kan, bisa aja dibikinin sama Usi gitu kan, atau bisa juga dia dibikinin ketemu sama karakter Tira gitu kan, karena Tira yang asli juga high tech juga gitu kan. Atau kalau ceritanya nyambung ke tokoh Bumi Langit yang lain, bisa juga dari Aquanus atau bisa juga dari karakter Gundala sendiri gitu kan. Intinya kalau soal bagaimana cara Leo mendapatkan kekuatan sebagai Kapten Halilintar itu bisa dimajukan ke banyak cara, bisa dicap. Caranya itu ada banyak banget guys. Belum lagi di Bumi Langit ini udah memulai era siluman gitu kan, di komik Sri Asih udah mulai dibuka gitu kan. Jadi banyak banget cara yang bisa diambil di sini. Jadi kesimpulanku itu guys, kalau Arya akan menjadi salah satu pendamping dari Riani, dan tebakanku adalah antara Kalong dan Agni, bukan Kapten Halilintar, karena tebakanku Kapten Halilintar adalah Leo itu sendiri. Lalu tebakanku Arya ini antara Kalong dan Agni, tapi aku tetap lebih berat ke Kalong ya. Aku berat ke Kalong ya. Tapi kalau misalnya itu Agni, menurutku juga masuk akal kok. Masuk akal, aku sangat terima. Tapi tetap aku lebih berat ke Kalong ya. Oke guys, video kali ini udah cukup panjang, kita akhiri di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan subscribe ke channelku. Oh ya, terima kasih banyak. Aku udah 5.000 subscriber sekarang. Berkat kalian semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.